masih bergulir dan viral, ya kan. Bahwasanya mungkin kemarin Reza sudah Denada sudah mengakui Reza anaknya, tapi tuntutan Reza adalah ingin bertemu Denada secara langsung. Kalau misal belum terpenuhi juga oleh Dena, dia tetap akan melanjutkan persidangan perdatanya. Ini seperti apa sih mungkin Abang melihatnya? Saya berbicara dari sisi praktisi hukum dan juga dari Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang pertama-tama bahwa Denada sudah menyampaikan ke publik bahwa Reza itu adalah anak kandungnya. Itu salah satu poin yang penting di situ. Bahwa selama 24 tahun mungkin diasuh sama keluarga Denada dan hari ini dia sudah mengakui. Itu sebenarnya merupakan salah satu poin penting bagi Reza untuk supaya dia menata atau mengurus lagi Denada terkait dengan masalah administrasi, terkait dengan identitas dirinya. Karena saat ini kan si Reza dititipkan keluarganya si Denada di Banyuwangi, dan gugatan si Reza di pengadilan Banyuwangi kan sedang berjalan. Bahkan ada tuntutan 7 miliar kalau tidak salah ya. Dan apakah ini akan berlanjut terus? Karena dengan ibunya sudah mengakui bahwa Reza adalah anak kandungnya. Sekarang adalah lembaga-lembaga perempuan dan anak harus memfasilitasi. Bahkan keluarga daripada Denada pun harus memfasilitasi urusan ini. Yang ketiga juga di pengadilan itu kan ada ruang mediasi. Ya udah di situ tempatnya untuk supaya diselesaikan secara kekeluargaan, dan kalau sudah mau berdamai sepakat ya cabut aja gugatannya. Ini kan urusan perdata yang harusnya bisa dicabut kalau memang posisinya sudah berdamai dan sudah saling paham, sudah saling tahu, dan tuntutan mereka itu juga sudah terpenuhi dengan sendirinya kalau posisinya sekarang itu Denada sudah mengakui. Nah, tinggal bagaimana caranya kedua pihak ini dipertemukan, apakah lewat KPAI atau lewat Komisi Perempuan atau lewat lembaga-lembaga perempuan dan anak atau lewat pengadilan sendiri atau lewat keluarga situ, monggo. Tapi saran saya, karena posisinya kedua sudah si Denada sudah menyampaikan bahwa Reza adalah anak kandungnya, tidak ada ibu yang bisa menyantai anaknya lah. Dan anak juga harus bangga lah bahwa saat ini sudah diakui, dan tinggal bagaimana mengurus administrasi identitasnya secara hukum. Ya, undang-undang administrasi harus diurus. Contoh kependudukan terjelas ini statusnya Reza, lalu pengasahan anak, jadi dia harus lagi anak ini dalam pengadilan ya. Dan juga ada undang-undang perlindungan anak yang menjamin perlindungan hak anak termasuk status hukum. Jadi Reza itu ke depan ketika administrasi hukum sudah berjalan, dia juga bisa mendapatkan hak waris ya. Setiap apapun yang nanti ke depan hak-hak dia sebagai anak itu akan terpenuhi dengan mengurus kembali administrasi hukumnya atau identitas pribadinya yang mungkin dulu apakah tidak dimasukkan dalam aktenya Denada atau tidak. Ini saat ini kan sudah pengakuan, sebaiknya diurus, ya kan? Dan yang kedua juga, kalau sudah damai, sebaiknya saran saya ya gugatan dicabut supaya kedua belah pihak hidup damai, rukun lagi, dan tidak lagi nanti masalah ini kan sudah sangat viral nih, dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan dan lain sebagainya. Lebih baik disudahin setelah damai, mediasi oleh keluarga atau lembaga atau pengadilan, silakan untuk mendamaikan supaya Reza pun akan mendapatkan hak-hak sebagai anak, termasuk hak waris. Oke, Bang, tapi kan tadi kan Abang sempat bilang harus difasilitatorkan antara Reza dan Denada. Tapi kalau misalnya ternyata Denadanya belum siap untuk bertemu langsung dengan Reza, seperti apa sih, Bang? Ya, kalau Denada tidak mau bertemu langsung, bisa saja gugatannya masih berjalan terus. Konsekuensi hukumnya gugatannya masih berjalan, karena orang berdamai dulu baru gugatannya dicabut kan. Salah satunya lewat ruang mediasi itu. Yang kedua lewat mungkin lembaga-lembaga perempuan dan anak yang bisa memfasilitasi kedua orang ini bertemu dan mau peluk-pelukan, kangen-kangen dan mau berdamai kan. Itu kan lebih baik, ya kan? Dan kalau sudah damai, gugatannya dicabut saja. Saya rasa Reza dan pengacara juga akan memahami, tapi Denada juga harus bertingkat baik. Sudah pengakuan kan hanya lewat media. Lalu tindak lanjutnya seperti apa? Karena ada hak anak yang harus diperhatikan. Bahkan ada undang-undang administrasi yang harus diperhatikan, harus diselesaikan juga. Tidak mengaku lalu selesai urusan, kan tidak juga. Enggak juga kalau menurut saya. Ini juga harus diperhatikan oleh Denada dan keluarga, dan juga mungkin ada kuasa hukumnya. Oke, Bang, tadi kan Abang sempat mengatakan juga segera diakhiri karena nanti takut banyak oknum-oknum yang mungkin jadi melebarkan atau menjadi bola liar dari berita ini. Nah, itu sudah terjadi. Ada beberapa oknum lah bisa dikatakan mengatakan kalau Denada dugaannya tidak hanya punya 2 anak, tapi memiliki 3 anak. Ini gimana nih, Bang? Dan itu pun sudah ada surat terbuka dari Denada, pemberitahuan kalau
tentang pernyataan dia tidak memiliki 3 anak. Artinya yang bicara itu harus bertanggung jawab. Bicara di publik ya. Di beberapa akun. Artinya dia harus bertanggung jawab, artinya memberikan kebohongan publik, pemberitaan yang tidak benar kepada publik. Itu undang-undang ITE pasti bisa dikenakan kepada orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar sesuai dengan faktanya. Artinya ibunya yang menyampaikan. Kalau memang anaknya 3, mana? Oh, ibunya aja merasa bahwa punya anaknya 2, gimana ceritanya? Orang lain bisa tahu bahwa dia punya anaknya 3. Dan yang berikutnya saya perlu tegaskan, ketika Denada nanti sudah mengakui, lalu ada perdamaian, lalu lanjut ke pencabutan gugatan. Pertanyaan saya, Denada juga harus terbuka siapa ayah biologis daripada anak. Karena bagaimanapun kan tidak mungkin Denada sendiri, harus ada seorang laki-laki kan. Nah, laki-laki ini siapa? Ini juga harus dimunculkan ke publik. Kalau laki-laki tidak mau bertanggung jawab, ya lakukan tes DNA supaya harus ada mereka punya seorang bapak walaupun bapak biologis. Toh kalau itu tidak ada, berarti anak ini adalah anak ibu di dalam akta. Itu undang-undang kita administrasi boleh. Kalau dia tidak memiliki ayah atau belum ada pengakuan secara resmi karena tidak dibawa pernikahan, atau mungkin anak biologis belum ada tes DNA, berarti status di administrasi hukumnya atau di aktanya Denada itu berarti anak ini adalah termasuk anak ibu, artinya anak tanpa ayah. Berarti harus jelas semuanya ya Bang. Denada harus membuka semua tabir ini Bang. Ya kalau menurut saya kalau dia mau buka, kan sekarang kan yang penting dia buka bahwa Reza itu adalah anak. Itu sudah menurut saya sudah luar biasa bagi Reza, bahwa selama ini dia mungkin mencari tahu siapa orang tua saya, siapa ibu, siapa ayah saya. Sekarang kan sudah terbuka bahwa ibumu sudah menyampaikan kepada publik loh, dan seluruh Indonesia menonton, bahkan luar negeri, bahwa Reza adalah anaknya. Nah sekarang tidak lanjutnya seperti apa? Karena bukan hanya soal pengakuan, mediasi dan selesai, ada administrasi hukumnya. Anaknya disahkan dari pengadilan juga, putusan pengadilan. Yang kedua juga hak-haknya harus terpenuhi, termasuk hak waris ke depan. Karena dia kan anak kandung dan dia seorang anak ibu. Ya, di kakaknya itu anak ibu. Bang, kalau memang ya itu kan juga menjadi satu tuntutan netizen ketika Abang bilang Dena harus terbuka dengan ayah biologis dari Reza, dan pasti netizen akan menuntut itu. Dan kalau memang Denada masih bungkam dan sampai sekarang hanya meminta maaf via sosial media tapi tidak dilanjutkan ke yang sesungguhnya, apakah nanti bisa pidana, atau kalau Reza nanti ke pidana apakah bisa atau seperti apa Bang? Sekarang kan gugatannya perdata. Tapi kalau misalnya ke pidana bisa juga penelantaran anak ini. Kan selamanya ditelantarkan anak ini. Bisa kalau memang pihak Reza mau melanjutkan ke urusan pidana ya. Yang kedua juga mungkin selama ini kalau tidak ada pengakuan bisa juga larinya ke keterangan palsu dan lain sebagainya, itu bisa juga kalau memang mau dibawa ke ranah pidana. Tapi penelantaran anak menurut saya itu sudah bisa terpenuhi unsurnya. Karena apa? Karena kan selama ini memang tidak diakui, ditinggalkan. Oke. Ada lagi nggak? Nah, proses hukumnya itu mekanismenya kemana, Bang? Ya proses hukum masih berjalan, kan belum ada pencabutan. Karena kan mediasi pertama gagal. Nah itu akan seperti apa sih ketika nanti sidang selanjutnya? Jadi kalau dalam perdata itu namanya ada mediasi. Mediasi itu dikasih waktu itu 40 hari. Nah, kalau misalnya sekali gagal, 2 kali gagal lagi masuk ke pokok perkara. Nah sekarang masih mediasi nih, kita tunggu dulu mediasi keduanya seperti apa. Mudah-mudahan mediasi kedua itu kedua belah pihak sudah berdamai dan bersepakat mencabut gugatan di pengadilan negeri Banyuwangi kan. Gugatan 7 miliar ini boleh dikatakan pantas dan layak Bang? Kalau menurut saya kalau Denada misalnya tidak mengakui anaknya, kalau saya pantas. Selama 24 tahun anaknya mungkin tidak pernah dikasih nafkah atau sesuatu yang kasih sayang kepada anaknya. Salah satu tuntutan itu wajar saja, mau berapa pun nggak ada masalah selama itu hakim mengakomodir tuntutan tersebut kan. Nomor 7 miliar kalau hakim bilang oh ini tidak terpenuhi, tidak bisa ya, nggak bisa juga di dalam putusan amarnya tidak mungkin akan muncul 7 miliar. Dari pihak keluarga Denada ya, ini masih ada bantahan, yaitu bantahannya telah
melakukan pelanggaran. Gimana Pak? Ya soal masalah itu nanti tinggal dibuktikan aja lewat laporan pidana atau lewat gugatan di pengadilan ini kan. Makanya gugatan ini nanti akan membawa ke ranah pidana juga kalau menurut saya. Kalau tidak terpenuhi hak-hak anak selama 24 tahun dan tidak diakui, itu artinya kan masuk ke ranah dugaan penelantaran anak. Dah? Kalau seandainya DNA sampai akhir nanti masih tetap nggak mau mengakui, makanya dalam artian memasukkan Reza ke kakaknya lah. Tidak bertemu. Ya, itu apa ada ancaman hukuman lain gitu memasukkan? Iya, sekarang administrasi hukum harus selesaikan. Makanya saya bilang, Reza ini harus masuk kakaknya dan ada, karena dia kan anak kandungnya. Administrasi hukum harus diberesin dulu nih. Dan anak ini juga harus sahkan di pengadilan. Oh ini adalah anak ibu, dan aktanya nanti muncul akte anak ibu. Kan bapaknya belum tahu. Nanti dan ada bicara publik bapaknya siapa gitu. Jadi semua benar-benar harus Harus diselesaikan. secara hukum, administrasi hukum itu penting. Identitas orang itu penting. Nanti besok lusa ini di kakak siapa, di akta kelahiran siapa mamanya, siapa bapaknya. Nanti kan kasihan juga suara Reza baik ke depannya. Bahkan ada laporan nih Pak, terkait bantahan di mana Denada telah melakukan pelantaran terhadap anak atau Reza. Saat itu silakan aja. Mereka mau perjuangkan apa terserah. Selama hak-haknya belum terpenuhi, orang mau melapor, mau menggugat, selama itu ada alat bukti yang bisa menunjang gugatan dan juga dengan laporan dia, ya. Hak dari mereka lah. Tapi kalau saran saya ini kan masalah privat banget, ini masalah keluarga. Sebaiknya diselesaikan secara keluarga. Beliau jalur mediasi, kalau sudah sepakat cabut laporannya. Selesai urusannya. Dah? Cukup ya. Bang, apa